Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel Surabaya akan mempresentasikan hasil dari literatur review 20 jurnal mengenai hygiene dan sanitasi pada restoran. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Penyelenggaraan Makanan yang diampu oleh Dr. Zuhadin M.H.Kes. Perkenalkan, nama saya Desviana Fatika Wardana. Saya NIM 11040220015. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Indah Fitriana dengan NIM 110222 016. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Aprilia dengan NIM 11040222021. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Sekar Kirana dengan NIM 11402222064. Halo guys, nama saya Dian Sabila dengan NIM 11040222069. Yang pertama adalah pengertian. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melanjutkan kehidupan. Makanan dibutuhkan ini harus sehat dalam artian memiliki nilai gizi yang seimbang. Makanan ini juga harus murni dan utuh dalam artian tidak mengandung bahan pencemaran, serta harus hygiene. Bila salah satu faktor tersebut terganggu, maka makanan yang dihasilkan akan menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit, bahkan keracunan makanan. Pengertian dari sanitasi makanan itu sendiri adalah salah satu usaha atau upaya pencegahan yang menitik beratkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu kesehatan, mulai dari sebelum makanan diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, sampai pada saat di mana makanan dan minuman tersebut siap untuk dikonsumsi. Sedangkan pengertian dari hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu. Misalnya mencuci tangan untuk kebersihan tangan, mencuci piring untuk melindungi kebersihan piring, dan membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi kebutuhan makanan secara utuh. Selanjutnya adalah tujuan adanya manajemen penyelenggaraan pangan. Yang pertama adalah untuk menjaga kesehatan konsumen dengan memastikan makanan bebas dari kontaminasi mikroba berbahaya seperti bakteri, virus, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit. Yang kedua, yaitu untuk menjamin kualitas makanan dengan memastikan bahwa makanan yang disajikan dalam kondisi segar dan aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga, dengan adanya sanitasi yang baik dapat mengurangi kemungkinan makanan rusak atau terkontaminasi sehingga dapat mengurangi pemborosan bahan baku. Yang terakhir, ada memungkinkan rumah makan memperoleh sertifikasi kebersihan dan keamanan pangan yang dapat meningkatkan kredibilitas dan daya tarik bagi pelanggan. Manfaat manajemen penyelenggaraan pangan. Yang pertama, dengan adanya manajemen yang baik, kualitas makanan dapat dijaga tetap konsisten dari waktu ke waktu, yang sangat penting untuk membangun kepercayaan pada pelanggan. Kedua, proses yang terorganisir dengan baik dapat membantu meningkatkan efisiensi dapur dan layanan, mengurangi waktu tunggu, dan memaksimalkan produktivitas staf. Yang ketiga, dalam manajemen yang tepat dapat memastikan bahwa semua prosedur keamanan pangan dan kebersihan diikuti, mengurangi risiko keracunan, makanan, dan kontaminasi. Jadi selanjutnya adalah standar keamanan pangan dan prosedur kebersihan, di mana standar keamanan pangan dan prosedur kebersihan itu sangat diperlukan oleh industri makanan untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi. Jadi ada beberapa prosedur kebersihan yang harus ditetapkan oleh industri makanan. Yang pertama adalah sertifikat halal dan keamanan pangan, di mana industri makanan itu harus memenuhi adanya sertifikat halal dan keamanan pangan. Jadi sertifikat halal dan keamanan pangan itu adalah salah satu cara untuk memantau kebersihan dan keamanan makanan. Jadi
industri makanan itu harus memenuhi beberapa standar yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Yang kedua itu personal hygiene, di mana karyawan yang bekerja di industri makanan sebagai produksi makanan itu harus menjaga kebersihan tubuh seperti memakai pakaian yang kerja yang bersih, menggunakan APD dengan lengkap seperti masker, penutup kepala, sarung tangan, lalu menjaga kebersihan tubuh dan menjaga kesehatan setiap karyawan industri makanan. Jadi yang ketiga itu adalah prinsip hygiene sanitasi makanan. Jadi di prinsip hygiene sanitasi makanan itu ada 6, yaitu yang pertama pemilihan bahan makanan yang baik, yang kedua penyimpanan bahan makanan yang tepat, ketiga pengolahan makanan yang hygiene, yang keempat penyimpanan makanan yang telah jadi dengan aman, yang kelima pengangkutan makanan yang sudah jadi seimbang, dan yang keenam penyajian makanan yang sudah diproduksi itu bersih. Terus yang keempat itu adalah pengawasan perilaku karyawan. Jadi pengelola usaha itu harus melakukan pengawasan perilaku karyawan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk memastikan keamanan dan mutu makanan yang dihasilkan. Jadi karyawan itu harus diberi pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam memastikan keamanan pangan. Jadi beberapa poin-poin dari standar keamanan pangan dan prosedur kebersihan itu sudah dibahas di jurnal Syahrizal 2022 dan Nugraha 2019. Kebersihan personal, yang dimana kebersihan personal ini yang dimaksud dengan karyawannya sendiri, bagaimana karyawannya menjaga kebersihannya diri sendiri supaya makanan itu tidak terkontaminasi. Lalu yang kedua ada kebersihan fasilitas. Maksudnya apa sih kebersihan fasilitas ini? Kebersihan fasilitas itu maksudnya adalah ruang penyimpanan bahan, peralatan, dan pelengkapannya, lalu ada area persiapan dan masaknya. Dan yang ketiga ada manajemen limbah. Manajemen limbah ini ada pembuangan sampah dan pengolahan limbah air. Lalu yang keempat ada pengendalian hama. Maksud pengendalian hama ini adalah mencegah supaya tidak masuknya hama dan pemeriksaan dan kontrol secara teratur supaya makanan ini tidak terkontaminasi oleh hama-hama. Hama ini apa sih? Hama itu seperti serangga, kecoak, dan lain-lain. Lalu proses pembersihan. Yang dimaksud proses pembersihan itu melihat secara rutin dan sistematik. Lalu pemeriksaan dan kontrol, apakah selama proses dari awal sampai akhir itu mereka memenuhi hygiene dan sanitasinya atau tidak. Makanya selalu dicek terus-menerus agar tidak terkontaminasi yang lain-lain. Dan yang terakhir ada pengawasan dan inspeksi. Apa sih maksudnya pengawasan dan inspeksi ini? Yang dimana di dalamnya ada audit internal, inspeksi eksternal. Hygiene dan sanitasi pada restoran. Identifikasi hygiene pada rumah makan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit melalui makanan. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan berbagai hygiene dan sanitasi rumah makan. Misalnya, penelitian yang dilakukan pada wilayah kerja Puskesmas Simpang 4 Siplin di Kota Jambi menemukan bahwa pengetahuan, sikap, dan personal hygiene penjaga makanan serta sertifikat baik hygiene dan keikutsertaan pelatihan memiliki hubungan yang bermakna dengan hygiene sanitasi rumah makan. Penelitian lainnya di Kota Makassar menemukan juga bahwa identifikasi syarat kualitas, higienis, dan sanitasi hidangan juga mempengaruhi peningkatan penjualan pada restoran Wong Solo. Penerapan hygiene sanitasi di rumah makan juga sangat penting. Penelitian di rumah makan Minang Simpang Ampek Panjer, Kota Denpasar tahun 2021 menemukan bahwa penerapan hygiene sanitasi rumah makan dapat meningkatkan kualitas hidangan dan mengurangi resiko penyebaran penyakit melalui makanan. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor-faktor seperti tingkat ekonomi penjama makanan,
fasilitas sanitasi, dan peran petugas kesehatan mempengaruhi penerapan higien sanitasi rumah makan. Pelatihan higien dan sanitasi pada karyawan. Pelatihan karyawan terhadap kebersihan dan keamanan pangan sangat penting untuk pencegahan penyebaran penyakit melalui makanan. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelatihan karyawan dapat meningkatkan kebersihan dan keamanan pangan. Misalnya, penelitian yang dilakukan di restoran casual dining dan quick service menemukan bahwa pelatihan karyawan terhadap penggunaan produk cuci tangan dapat meningkatkan kebersihan tangan dan mengurangi resiko penyebaran penyakit melalui makanan. Penelitian lainnya di restoran fast food di Port Harcourt, Nigeria menemukan bahwa pelatihan karyawan terhadap praktik kebersihan dapat mengurangi resiko penyebaran penyakit melalui makanan dan juga meningkatkan kualitas hidangan tersebut. Penelitian yang dilakukan di street vendors di Dhaka, Bangladesh menemukan bahwa pelatihan karyawan terhadap kebersihan dan keamanan pangan dapat meningkatkan kesadaran karyawan dan mengurangi resiko penyebaran penyakit melalui makanan. Selain itu, penelitian yang dilakukan di Indonesia juga menemukan bahwa hubungan perilaku cuci tangan dan faktor risiko lingkungan dapat mempengaruhi kejadian pada penyakit diare. Jadi, evaluasinya disarankan agar petugas kesehatan itu meningkatkan pengetahuan pemilik rumah makan melalui sosialisasi tentang higien dan sanitasi untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap positif terhadap penerapannya. Selain itu, penjaga makanan harus menggunakan sarung tangan, plastik saat mengolah makanan, dan menutup makanan agar terhindar dari kontaminasi. Selain itu, pemerintah itu juga perlu memberikan dukungan seperti tempat berdagang, izin peminjaman tempat, dan program kesadaran sosial yang berguna untuk mengatasi tekanan ekonomi dan psikologis yang dihadapi para pedagang kaki lima. Terus, studi tersebut itu juga menekankan pentingnya meningkatkan praktik keamanan pangan di kalangan penjual makanan untuk mengurangi risiko infeksi dan meningkatkan kesehatan masyarakat di negara yang sedang berkembang.